today that I have reasonable grounds to believe, on the basis of evidence collected and examined by my office, that Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu and Minister of Defense Yoav Gallant bear criminal responsibility. Setelah sekian lama menjadi penjahat perang yang mana berperan besar dalam setiap genosida yang terjadi di Palestina, akhirnya Netanyahu resmi menjadi buron internasional. Tentu saja hal ini merupakan sesuatu yang wajar, bahkan seharusnya dilakukan sejak dulu. Sekarang sepertinya Netanyahu harus bersiap untuk kemungkinan terburuk yang akan menimpa dirinya. Pada Kamis lalu, ICC atau Mahkamah Kriminal Internasional merilis sebuah surat penangkapan untuk Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan mantan Menteri Pertahanan Yoav Gallant. Sejumlah negara sepakat melakukan hal tersebut sebab apa yang mereka putuskan selaras dengan komitmen yang dimiliki oleh ICC, yaitu menegakkan keadilan internal, terutama yang berkaitan dengan perkara tuduhan pelanggaran hak asasi manusia yang jelas-jelas terjadi di Gaza selama ini. Setelah surat penangkapan tersebut dirilis, tentu saja Netanyahu dan Yoav Gallant akan mendapat konsekuensinya. Meskipun belum diungkapkan secara detail, akan tetapi baik Netanyahu maupun Gallant dipastikan akan segera menerima dampak langsung dari keputusan yang telah dikeluarkan oleh ICC. Ketika surat perintah telah dikeluarkan oleh ICC, maka negara-negara yang telah menjadi anggota dari pengadilan ini pun memiliki kewajiban untuk menangkap mereka. Otomatis perjalanan diplomatik dan internasional yang mungkin akan mereka lakukan akan menjadi sangat terbatas. Hal ini terlihat ketika selang beberapa jam setelah ICC mengeluarkan putusan tersebut, banyak negara-negara yang kemudian mengumumkan bahwa mereka siap dalam melakukan penangkapan sesuai perintah dari ICC. Negara-negara yang siap menangkap Netanyahu dan Yoav Gallant. On the basis of evidence collected and examined by my office, that Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu. Kanada. Telah dikonfirmasi secara pasti bahwa Kanada akan mematuhi surat perintah penangkapan dari ICC yang ditujukan untuk Netanyahu dan Gallant. Perdana Menteri Justin Trudeau menyebutkan bahwa Kanada menjunjung tinggi hukum internasional dan akan mematuhi semua peraturan serta pengadilan internasional. Kepatuhan dalam adanya surat penangkapan tersebut menurut Trudeau sejalan dengan jati diri warga Kanada. Walaupun selama ini hubungan Kanada dengan Amerika Serikat yang merupakan negara sekutu Israel kian erat, akan tetapi sepertinya dalam hal ini Kanada memiliki pandangan yang berbeda. First of all, as Canada has always said, it's really important that everyone abide by international law. Netherlands. Menteri Luar Negeri Kasper Veldkamp mengatakan pada parlemen bahwa Netherlands akan menghormati keputusan ICC dan bersedia menangkapnya jika saja Netanyahu menginjakkan kakinya di tanah Netherlands. Ia juga menegaskan bahwa Netherlands tidak akan terlibat dalam hubungan atau kontak yang tidak penting dengan Netanyahu ataupun Yoav Gallant. Ia kemudian menegaskan bahwa Netherlands mendukung 100% Statuta Roma selama debat mengenai rencana pengeluaran kementeriannya pada tahun 2025. Statuta yang dimaksud tersebut mengatur pembentukan ICC yang mana berpusat di Den Haag dan fokus terhadap penetapan 4 kejahatan internasional inti, seperti genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang, dan kejahatan agresi. Nederland respecteert vanzelfsprekend de onafhankelijkheid van het internationaal strafhof, bemoeit zich niet. Lituania. Menyusul Kanada dan Netherlands, Lituania juga menegaskan melalui kementerian mereka bahwa keputusan pengadilan akan mengikat negara-negara yang menjadi anggota ICC. Secara konsisten, Lituania mendukung ICC dan akan selalu menghormati independensi dan imparsialitasnya. Mr. President, recently the Belarusian regime has made numerous attempts to spread disinformation. Ireland. Irlandia juga sudah siap untuk melakukan upaya penangkapan terhadap Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu jika ia memang datang ke negara tersebut. Sesuai dengan surat perintah dari ICC, Perdana Menteri Simon Harris menegaskan bahwa ia sangat mendukung pengadilan internasional dan Irlandia akan menerapkan isi dari surat perintah penangkapan yang telah dirilis tersebut. Be here with you today in Athlone to accept the leadership of this great party. France. Pada Jumat lalu, Prancis sudah mencatat mengenai adanya perilisan surat perintah penangkapan yang dikeluarkan ICC terhadap Netanyahu dan Gallant. Sebuah pernyataan kemudian datang dari Kementerian Luar Negeri Prancis. Ia mengatakan bahwa Prancis sudah mencatat keputusan tersebut.
Dan Prancis setia terhadap komitmen jangka panjang untuk mendukung keadilan internasional. You've opened your homes and your hearts to many Ukrainian nationals. Switzerland. Tidak lama kemudian, Swiss juga mengadakan pengumuman bahwa mereka mematuhi keputusan ICC dan siap jika harus melakukan penangkapan ketika Benjamin Netanyahu dan mantan Menteri Pertahanan Yoav Gallant mereka memasuki negara tersebut. Pernyataan yang menegaskan hal tersebut datang dari Ingrid Reiser, juru bicara Departemen Kehakiman dan Kepolisian Federal Swiss. Ia menyatakan bahwa Swiss telah meratifikasi Statuta Roma dan hal itu yang menjadi landasan hukum bagi ICC pada tahun 2001. Reiser meyakinkan kembali bahwa dukungan Swiss terhadap ICC dengan menekankan independensinya dan upayanya dalam memerangi impunitas. Turki. Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan telah mengagumi keputusan berani yang dikeluarkan oleh Pengadilan Kriminal Internasional atau ICC. Ia pun segera menegaskan bahwa Turki mendukung perintah penangkapan tersebut. Menurutnya, Turki telah menganggap bahwa keputusan ICC adalah sesuatu yang sangat penting dalam upaya memperbaharui kepercayaan manusia terhadap sistem internasional. Sejak dulu, Turki memang memiliki hubungan yang kurang baik dengan Israel. Bahkan pada 13 November lalu merupakan puncaknya. Secara tegas, Turki telah memutuskan semua hubungan dengan Israel. Ya İsrail, sen buralara nasıl geldin? Dolayısıyla Türk milleti bunu biliyor. Austria. Sebenarnya Austria sedikit ambigu dalam memberikan pernyataan terkait surat keputusan ICC terhadap penangkapan Netanyahu. Schellenberg, Menteri Luar Negeri Austria, menyebut bahwa keputusan itu menggelikan. Namun, ia pun memberikan pernyataan lanjutan bahwa Austria akan melaksanakan sebagaimana isi surat tersebut. 25 years after the genocide of Srebrenica, we continue to receive disturbing reports about Italia pun telah memberikan konfirmasi bahwa mereka siap melakukan penangkapan jika Netanyahu atau Gallant datang ke sana. Kantor Kehakiman Federal Swiss telah memberikan pernyataan bahwa wajib bekerja sama dengan ICC, merujuk pada Statuta Roma. Namun di balik negara-negara yang menyetujui perihal surat perintah penangkapan yang dikeluarkan ICC, sejumlah negara lainnya justru menilai bahwa keputusan ICC keterlaluan dan mereka pun menolak untuk melaksanakannya. Beberapa negara tersebut antara lain adalah US, Hungaria, UK, dan Jerman. US. Sebagai negara sekutu yang sangat dekat dengan Israel sekaligus bukan anggota ICC, Amerika Serikat telah menentang keras terhadap surat penangkapan yang dirilis ICC terhadap Netanyahu. Di dalam pernyataan resmi yang dikeluarkan oleh Joe Biden, ia menyebutkan bahwa surat penangkapan Netanyahu dan pemimpin Israel lainnya adalah sesuatu yang keterlaluan. Menurut Biden, keputusan ICC adalah hal yang tak setara dan tak bisa disamakan dengan Hamas. Di samping itu, dikabarkan kalau Presiden terpilih Donald Trump juga menolak mengenai adanya surat penangkapan tersebut. Bahkan timbul wacana untuk memberikan sanksi kepada seluruh petinggi ICC. America has carried on the greatest experiment in self-government in the history of the world. Hungaria. Sejalan dengan penolakan yang dilakukan oleh Amerika Serikat, Hungaria juga menentang terhadap adanya surat penangkapan Netanyahu yang dikeluarkan oleh ICC. Bahkan saking tidak setujunya, Perdana Menteri Hungaria, Viktor Orban, berniat untuk mengundang Netanyahu ke negaranya. Ia ingin menjamin bahwa surat perintah penangkapan yang dikeluarkan oleh ICC tidak akan dipatuhi oleh Hungaria. Ia melanjutkan bahwa surat penangkapan terhadap Netanyahu adalah suatu kesalahan dan menyatakan bahwa Netanyahu dapat melakukan negosiasi di Hungaria dan merasa aman di sana. Diketahui semenjak Orban dan partai nasionalisnya Fidesz berkuasa pada tahun 2010, ia dan Netanyahu memang telah menjalin hubungan politik yang sangat erat. Pada 2017 lalu, Netanyahu pernah datang untuk mengunjungi Budapest. Nincsen más választás, hanem szembe kell szegülni ezzel a döntéssel. UK. Pemerintah Inggris, UK, menolak memberi pernyataan yang tegas tentang apakah jika Netanyahu datang ke UK, mereka akan melaksanakan penangkapan. Memang Inggris sendiri merupakan anggota dari ICC. Ada kewajiban bagi negara tersebut untuk mematuhi surat perintah penangkapan yang baru dirilis. Salah seorang juru bicara Inggris menyebutkan bahwa Inggris sangat menghormati independensi ICC sebagai lembaga internasional utama dalam menyelidiki dan mengadili suatu kejahatan tingkat serius.
Namun di sisi lain, menurutnya Israel punya hak untuk membela diri. Menurutnya lagi, tidak ada kesetaraan moral antara Israel yang merupakan sebuah negara demokrasi dan Hamas serta Hizbullah Lebanon yang merupakan sebuah organisasi teroris. Germany. Setelah surat perintah penangkapan Netanyahu dirilis oleh ICC, Jerman sepertinya menghadapi tekanan tentang apa yang akan dilakukan dalam menanggapi keputusan tersebut. Seorang politikus dari sayap kiri, Sarah Wagenknecht, menyebut bahwa ia merupakan tamparan bagi Kanselir Olaf Scholz dan Menteri Luar Negeri Annalena Baerbock. Lebih jauhnya lagi, ia pun kemudian mendesak agar pemerintah Jerman segera memberlakukan embargo terhadap senjata Israel. Selama ini diketahui bahwa Jerman adalah pendukung setia Israel. Hal ini terkait dengan masa lalu Israel yang berkaitan dengan Nazi.